was religious, just differently, like superstitious. Something called done around these parts. We're going up for my daddy's funeral. They don't get many visitors up in those hollers. I'm taking it down! It stands for you. Whatever happens to it, happens to you. Assalamualaikum para pengamat film singkat, gimana kabarnya? Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Tak lupa Bebeb mendoakan yang masih jomblo agar segera mendapat jodohnya, dan yang pengangguran segera mendapat ide untuk bersama-sama mengonten Ria. Ain't no hospital within 50 miles of here. Where you think you is? Kali ini, Bebeb akan menceritakan sebuah film horor misteri yang berjudul Spell. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang bernama Mark yang selalu memakan ayam sepanjang hidupnya. Namun di suatu hari, dia menemukan sesuatu yang mengerikan ketika seorang wanita paruh baya menyajikan ayam untuknya. Karena Mark sangat lapar, dia langsung memakannya tanpa bertanya. Saat selesai makan, dia menatap tulang-tulang itu, dia melihat beberapa pola sehingga mencoba untuk merangkaikannya. Daripada nggak penasaran, lebih baik siapkan mental agar menonton sampai selesai. Dan selamat menonton. Kisah diawali pada tokoh utama di film ini, yaitu Mark. Dia adalah seorang CEO di sebuah perusahaan yang cukup besar. Mark memiliki karir yang cukup cemerlang saat ini. Namun, ketika masih kecil, dia sering dipukuli oleh ayahnya yang galak. Semenjak Mark mendirikan perusahaannya sendiri, dia tidak pernah mudik lagi ke Kentucky. Suatu hari, ketika dia mendapat kabar bahwa ayahnya telah meninggal, dia sedikit kesal. Mark sangat membenci ayahnya, dan dia tidak ingin kembali ke kampung halamannya. Tetapi istri Mark, yaitu Fiora, menyarankan mereka semua mengunjungi Kentucky dan memberikan penghormatan terakhir, namun Mark masih sedikit erosi. Keesokan harinya, pasangan ini bersama dua anak mereka, Samsara dan Taidon, terbang ke Appalachia, Kentucky memakai pesawat pribadi. Di sini Mark sendiri yang menerbangkan pesawat. Ternyata dia telah menempuh perjalanan jauh sejak dia melarikan diri dari ayahnya yang galak. Karena di atas awan gak ada tukang tahu Sumedang dan cangcimen, mereka landing dulu di pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Louder, the big one. Diesel. Straight up bush pilot. I could navigate by using the stars if I had to. This plane right here, well, you know, this is what we call a old school. Right, baby? Okay. This was nice. I'm gonna hit the head. Anybody need anything? Mark mampir ke sebuah toko. Saat di dalam, dia melihat beberapa hal yang berbau mistis. Di sini, ada tengkorak manusia, hewan, dan serangga yang diawetkan untuk dijual. Kemungkinan ini untuk sajian perdukunan. Ini mengingatkan Mark pada masa kecilnya yang suram, sehingga dia berbalik arah dan berjalan ke kasir dengan sekantong kiripik. Dia memperhatikan pemilik toko yang sedang menjahit tas mojo. Karena penasaran, dia bertanya kepada pemilik toko tentang hal itu. Si Abah pun menjelaskan bahwa tas mojo dapat melindungi seseorang dari ilmu hitam. Bahkan dia juga menyarankan Mark dan keluarganya membawa beberapa tas mojo. Tetapi Mark sebagai seorang ateis, menganggap itu tahayul lalu langsung pergi, kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Mark berbincang dengan anak-anaknya dalam perjalanan ini. Saat mengobrol, mereka menghina tempat tadi dan membuli orang kulit hitam lokal. Ini membuat Fiora marah dan debat dengan Mark. Fiora merasa bahwa Mark membiarkan mereka dan tidak mendisiplinkan anak-anaknya. Namun Mark dengan cepat menjawab bahwa dia tidak akan pernah seperti ayah kulit hitamnya dan jadi ayah yang galak. Setelah beberapa saat, tiba-tiba hujan mulai turun. Ini menyebabkan turbulensi di pesawat. Mark mencoba yang terbaik untuk keluar dari situasi tersebut, tetapi anginnya sangat kencang sehingga dia akhirnya kehilangan kendali dan layar pun menjadi padam dan gelap. Scene beralih di mana Mark tersadar dari pingsan dengan memar di sekujur tubuhnya di ruangan yang tidak dikenal. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia berada di loteng rumah seorang petani. Tiba-tiba,
pemilik rumah yaitu Ce Ellis datang dan mencoba membawanya kembali ke tempat tidur, tetapi Mark menolak dan bertanya tentang keluarganya. Ce Ellis yang sangat ketat dan kritis dengan cepat memanggil suaminya yang bernama Errol, yang kita akan panggil Yayat, dan putra raksasa mereka Louis. Mereka bertiga kemudian mencoba menenangkan Mark, tetapi Mark mencoba melarikan diri. Louis mengangkatnya dan melemparkannya ke tempat tidur seperti melempar boneka. Setelah ini, Yayat memberitahu Mark bahwa pesawatnya jatuh kemarin dan dia sendirian. Mark sangat terkejut, namun Mark tidak percaya dan bersikeras untuk mencari keluarganya. Dia kembali berontak, tapi saat itu Ce Ellis meniup serbuk ajaib di wajahnya yang membuatnya tertidur. Ini menandakan bahwa keluarga ini bukanlah keluarga biasa dan mereka memiliki kekuatan magis. Kemudian, Ce Ellis terlihat membuat boneka voodoo-nya Mark, yang dia sebut sebagai boneka Bujiti. Dia menjelaskan bahwa dia ingin merawat Mark sampai sehat menggunakan boneka ini. Setelah selesai, dia menempatkan boneka Bujiti di dekat jendela dan mengamankan jendela dengan bubuk putih untuk menjauhkan iblis. Setelah dia pergi, Mark mulai mencari cara untuk melarikan diri. Dia menyadari bahwa pintunya terkunci sehingga dia menyelinap keluar jendela dan naik ke atap. Saat hujan deras, dia melompat dari satu atap ke atap yang lain. Dia akhirnya tiba di gudang tempat Ce Ellis berkumpul dengan beberapa penduduk desa lainnya. Di sini terungkap, ternyata Ce Ellis adalah seorang dukun. Dia menggunakan kekuatan voodoo-nya untuk menyembuhkan orang dari penyakit mereka. Setelah beberapa saat, upacara pun dimulai dan Yayat memberitahu semua orang bahwa hari ini istrinya akan menggunakan bagian-bagian hewan untuk penyembuhan. Tapi pada hari bulan darah, dia akan melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Kemudian, ritual dimulai. Yayat memotong lidah kucing dan memasukkannya ke dalam boneka Bujiti milik pasien bisu Ce Ellis. Dia kemudian membaca beberapa mantra. Secara mengejutkan, pasien bisu itu mulai bisa berbicara. Speak, woman. Speak up now. Say them words. Come on now, that damn cat ain't got your tongue no more. No dang boy. Broken tongue. Lalu perkumpulan penduduk desa bersorak. Mark menyaksikan semuanya dari lubang atap. Selanjutnya, Ellis beralih ke pasien butanya yang bernama Julius. Dia menempatkan mata seekor kambing di rongga mata Julius dan mulai melantunkan beberapa mantra. Lift your head for me. That's good, Julius. We're gonna fix that. Earl, get those goat's eyes and bring them here to me. Julius pun mendapatkan kembali penglihatannya dan segera menuju ke arah Mark yang mengintip dari atap. Karena ketakutan, Mark dengan cepat bersembunyi lalu Ellis dan keluarganya bergegas ke loteng untuk memeriksa Mark. Mereka menemukannya di atas ranjang, tapi memperhatikan jendela yang terbuka dan tubuh Mark yang basah kuyup. Ce Ellis memastikan bahwa dia telah keluar dari kamarnya. Namun, dia membiarkannya rebahan dan bertanya pada Mark apa yang dia pikirkan tentang kemampuannya. Mark tidak percaya pada metodenya. Dia membandingkan dengan ayahnya yang percaya tahayul. Dia merasa bahwa pengobatannya adalah psikosomatis, yang merupakan teori bahwa jika seorang percaya pada sesuatu secara fisik, hal itu akan menjadi kenyataan. Ellis tersungging dan dia mengatakan orang dari desanya percaya pada pengobatan ini karena mereka tidak memiliki akses untuk perawatan kesehatan yang baik. Ellis kemudian mengunci jendela dan pintu sebelum meninggalkannya sendirian. Keesokan harinya, Mark bangun dan mendapati telah disediakan makan. Dia menikmati hidangan yang disiapkan oleh Ce Ellis. Mark meminta maaf padanya karena bersikap kasar tempo hari. Ellis memaafkannya dan pergi ke dapur untuk mengambil piring lain untuk Mark. Ellis lupa menutup pintu. Mark dengan cepat memanfaatkan kesempatan itu mencabut bel yang terpasang di pintu sehingga tidak berbunyi ketika dia akan melarikan diri. Setelah dia menghabiskan makanannya, Ellis membawa beberapa tulang. Dia bilang ini dapat membaca masa depan seseorang. Dia juga menjelaskan bahwa tulang-tulang ini memberitahunya bahwa pada hari bulan darah, Mark akan mengeluarkan semua racun dari tubuhnya dan bertemu keluarganya. Dia menyuruh Mark melempar tulang ke tempat tidur untuk mengetahui lebih lanjut tentang masa depannya. Namun Mark menolak untuk melakukannya dan Ellis mengatakan bahwa Mark sama seperti Louis yang sebelumnya tidak percaya juga. Setelah Ellis meninggalkannya dengan tulang, Mark bosan dan mulai merakitnya.
Namun yang membuat dia terkejut adalah ternyata tulang ini adalah rangka jari tangan manusia. Selain itu bentuknya terlihat sangat familiar. Ketika disidik-sidik, dia melihat bahwa jari tengahnya sedikit bengkok, sama seperti jari dari putranya, Taedon. Dia pun berpikir telah memakan tangan putranya sendiri. Mark yang ketakutan memuntahkan semua yang dia makan. Dia kemudian mencongkel lubang kunci untuk membuka kunci pintu dan menyelinap keluar ruangan. Dengan kakinya yang terluka, Mark menyeret dirinya ke bawah. Tapi sebelum dia bisa melarikan diri, gagak peliharaan Alice yaitu Crow memberi peringatan. Mark pun bersembunyi. Alice bergegas ke loteng untuk memeriksa, tapi pada saat itu Mark sudah melarikan diri dari rumah. Dia berlari ke hutan dan menemukan puing-puing pesawat yang jatuh. Dia melihat percikan darah namun tidak menemukan mayat keluarganya. Mark kemudian melihat sebuah saung di dekatnya, tetapi sebelum dia bisa masuk, dia pingsan karena kelelahan. Di hari berikutnya, dia kembali terbangun di loteng Ce Alice. Mark melihat Ce Alice pergi ke pasar dengan Yayat dari jendela. Mark kemudian melepas balutan dari kakinya. Dia menemukan sebuah paku yang dimasukkan ke dalam lukanya oleh Alice untuk mencegahnya sembuh dan melarikan diri. Mark tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan paku ini. Dengan semua kekuatan dan keberaniannya, dia pun mencabut paku ini. Dia juga menahan dirinya agar tidak berteriak, sehingga tidak ada yang mencurigainya. Setelah momen menyakitkan ini, Mark kembali memberanikan diri keluar dan melihat 3 kuburan yang baru diisi. Khawatir mereka adalah istri dan anak-anaknya, dia menggali kuburan tersebut, akan tetapi ternyata itu hanya kuburan hewan kurban. Mark sedikit lega, dia lanjut menuju ke gudang. Di sini dia menemukan ruang bawah tanah. Setelah diperiksa, dia menemukan beberapa buku sihir hitam Ce Alice dan mayat-mayat yang berceceran darah. Dia lalu membaca buku-bukunya dan mengetahui bahwa Alice sedang mempersiapkan hari bulan darah untuk pemindahan mantra kehidupan. Mantra ini mengorbankan nyawa seseorang untuk menyembuhkan luka orang lain. Meskipun Mark ketakutan, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan mencoba melawan dengan menggunakan buku sihir untuk membuat boneka Bujiti baru untuk Alice. Tak lama setelah itu, saat dia akan kembali ke kamar, dia mendengar suara HP berdering. Mark mencarinya dan akhirnya Mark menemukan HP itu. Mark kemudian membawa HP itu kembali ke kamarnya, tapi lupa menutup pintu rumah. Ketika Alice kembali, dia melihat pintu terbuka dan curiga bahwa Mark berhasil keluar lagi. Dia segera memerintahkan Louis untuk mengambil kapak dan bergegas ke loteng. Mark mendengar langkah kaki yang mendekat. Dia meletakkan kembali paku itu di kakinya yang membuatnya kesakitan. Tak lama, Alice datang. Untungnya setelah diperiksa, Alice tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, jadi dia membiarkannya rebahan lagi. Setelah Alice pergi, Mark menelepon 911 dan seorang polisi setempat mengangkatnya. Polisi mengungkapkan bahwa keluarganya datang ke kantor polisi seminggu yang lalu dan melaporkan dia dan Taedon hilang. Mark mencoba untuk tenang dan memberitahu petugas bahwa dia telah disandra oleh keluarga Alice. Polisi juga mengenali keluarga ini dan berjanji untuk sampai ke sana sesegera mungkin. Beberapa saat kemudian, polisi tiba dan berbicara dengan Alice, sementara Mark mencabut paku dari kakinya. Sayangnya, ini hanya membuat marah Alice. Dia langsung datang ke loteng untuk menghukum Mark. Alice mengambil boneka Bojiti Mark dan membantingnya ke tempat tidur. Setelah itu, dia menghilangkan suara Mark dan mengikat seutas tali di sekitar tubuhnya yang secara efektif mengikat Mark yang asli. Setelah dia pergi untuk menemui petugas, Mark melompat mendekati jendela, tapi dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk memberi tahu polisi. Menolak untuk menyerah, Mark mengambil Bojitinya dan melompat ke bawah, tapi saat itu polisi sudah pergi.
Meskipun demikian, dia mengikuti polisi itu dan akhirnya berhasil mengejarnya. Setelah memasukkan selai benang di mulut Bojiti, Mark mendapatkan kembali suaranya. Dia kemudian menjelaskan semuanya pada polisi dan memintanya untuk pergi. Tetapi ketika mereka sudah agak jauh, Mark menyadari bahwa polisi ini bersekongkol dengan Alice dan polisi ini membawanya kembali ke rumah terkutuk itu. Malam ini adalah bulan darah. Mark kemudian diseret ke gudang di mana penduduk desa berkumpul untuk menyaksikan pengorbanannya. Fiora, Samsara, dan Taidon juga dibawa ke gudang. Mark sangat terkejut, namun di satu sisi dia lega melihat Taidon dan anggota keluarganya yang lain masih hidup, tetapi mereka nampaknya di bawah mantra Alice. Setelah upacara dimulai, Alice meniupkan debu ajaibnya ke wajah Mark dan membuatnya tertidur. Dia kemudian dibaringkan di atas meja ritual diiringi sorak girang penduduk desa. Alice berencana untuk mengganti jantung Yayat yang sakit dengan jantung Mark, sehingga dia mulai membuat sayatan di dadanya dengan belati. Tapi tiba-tiba Mark bangun, mengeluarkan paku dari kakinya dan menusuk Yayat tepat di jantungnya. Hal ini membuat semua orang panik. Dia kemudian bangkit dari meja, semua orang sangat ketakutan termasuk Alice. Ternyata Mark sebelumnya mengganti debu ajaib dengan sesuatu yang lain, dan oleh karena itu, Alice gagal membuat Mark tertidur. Setelah semua orang pergi, Mark menghampiri keluarganya dan meniupkan debu ajaib asli pada mereka. Mereka segera tersadar kembali, tetapi Mark sangat bersedih ketika mengetahui bahwa tangan Taidon benar-benar telah diamputasi. Selanjutnya, Mark menyergap polisi dan mencuri mobilnya, namun alih-alih pergi bersama keluarganya, dia kembali lagi ke gudang. Sementara itu, Alice dan penduduk desa lainnya kembali dengan Lois raksasa ke dalam gudang untuk membunuh Mark. Keduanya terlibat dalam pertarungan brutal, tapi Lois dengan mudah menumbangkan Mark. Tapi tiba-tiba dia mulai terengah-engah dan memuntahkan banyak air sebelum jatuh dan mati. Ternyata, Mark telah menenggelamkan boneka Bojiti Lois ke dalam jolang yang penuh air. Alice marah besar dan berteriak, lalu dia menghadapinya. Dia mengakui bahwa Mark pintar karena menenggelamkan boneka Bojiti Lois, tapi dia tidak bisa melakukan hal yang sama pada Alice karena dia telah menyembunyikan miliknya dengan sangat baik. Saat Alice akan menikamnya, Mark meniup debu ajaib ke wajahnya yang menyebabkan dia membeku seketika. Mark lalu mengeluarkan boneka Bojiti Alice yang dia buat sebelumnya dan memukul Alice. Alice yang asli langsung terpental. Tubuh wanita tua itu menabrak pilar kayu dan gudang pun terbakar. Sebelum pergi, Mark meletakkan bubuk putih di pintu yang konon bisa mengusir iblis jahat. Dan karena Alice yang tidak lain dan tidak bukan adalah golongan jin dan iblis yang menyesatkan, dia nggak bisa melewati batas dan terjebak di dalam kepungan api. Penduduk setempat dengan cepat menghadang Mark, akan tetapi Mark mengancam akan merusak Bojiti mereka dan seketika mereka mundur. Saat api melalap gudang, Mark kembali ke keluarganya dan bersama-sama pergi dari desa terkutuk ini. Saat film berakhir, diperlihatkan boneka Bojiti Alice di gudang bawah tanah yang nampak baik-baik saja. Dan film pun dianggap tamat. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa sematkan subscribe, like, komen, dan share. Makasih banyak ya, dan bye-bye.